berdasarkan studi, berapa persen orang yang akhirnya mencapai impiannya? Menurut teman-teman berapa persen? 8%. 15. Apa 15? Ada yang 39? 39. Kalau dari riset itu cuma 8%, teman-teman. Oke. Why? Ini jawabannya. Ketika kita ini bikin goal, kita ini dalam aktivitas sehari-hari, kita ini ibarat lari. Nah, lari ini kan kalau Anda perhatikan ada dua jenis kan. Satu maraton dan satu sprint. Teman-teman tahu nggak apa bedanya sprint dan maraton? Maraton lari kecil. Kalau sprint memang sudah sekuat tenaga, kasih keluar semuanya. Oke. Maraton umumnya jaraknya jauh sekali, 10.000 km. Kalau sprint 100 meter kan gitu kan. Sprint 400 meter. Jarak pendek, iya. Jarak pendek kan, jarak pendek 400 meter, 300 meter, 200 dan 100 tahu saya. Kalau maraton itu 10.000 km, 5.000 km, 7.500 kan panjang-panjang kan. Kalau teman-teman lari maraton menggunakan cara lari sprint, hancur kamu. Hancur ya, capek. Sebaliknya kalau kamu lari sprint menggunakan cara maraton, ya kamu ketinggalan, juara terakhir kamu. Paham ya teman-teman ya? Bisa dibedakan ya? Bisa. So teman-teman, ketika kita ini bikin goal, saya mau AAD, saya mau Star Club, saya mau 500 juta api, whatever itu angka, itu kan angka yang besar. Beda dengan saya bikin goal gini, saya mau closing 1 case, itu kan angka kecil teman-teman, sprint. Okay. Tapi kalau saya sudah bikin target, saya pingin 500 juta, saya pingin 1 miliar, saya pingin jualan 2 miliar tahun ini. Anda ini bicara maraton. Kalau bicara maraton, berarti kita berbicara adalah mengatur pola. Pola apa? Pola time managementmu, teman-teman. Ya, polanya begini. Iya. Okay. So, teman-teman, ini contoh. Ini contoh yang saya lakukan. Jadi saya ini di hotel ini kan lagi menata manajemen. Saya melihat begini. Gimana sih cara saya menilai seorang karyawan saya ini bagus atau enggak kerjanya? Di mana? Apa caranya saya menilai? Apakah hanya sudut pandang saya? Kalau sudut pandang saya, problem. Kenapa? Karena saya posisi di Surabaya. Saya tidak punya parameter, teman-teman. Parameter yang menyatakan bahwa ini orang bagus, ini orang kurang performanya. Saya belajar tuh, apa ya? Sebagai contohnya ya. Maka saya menemukan satu kata yang namanya Key Performance Index. Orang sebut namanya KPI. Di sana kamu harus buat parameter yang menunjukkan bahwa orang ini bagus. Salah satunya yang saya bikin itu adalah Key Performance Index dari sisi disiplin attitude-nya nih, ceritanya nih. Apa itu? Disiplin dia masuk kerja. Dalam sebulan berapa kali dia on time? Berapa kali terlambat? Disiplin mengikuti job desk yang udah dimitingkan, yang udah didelegasikan, apakah dijalankan? Contoh, tugasnya dia pagi-pagi adalah sapu halaman, tidak dijalankan 2 kali, berarti udah jelek, ada nilainya gitu. Berarti ya masih gue tahu. Ini saya bikin, terus saya bikin job desknya, saya bikin rewardnya, gitu. Saya bikin log problem kamar, log problem lingkungan, log problem request tamu. Jadi saya bangun sistemnya agar apa? Agar efektif. Oke. So teman-teman, oke, saya gambar ya. Kenapa sih orang itu bikin goal kok gagal? Motivasinya loyo di tengah jalan, kempes gitu. Karena gini teman-teman, mereka itu model kerjanya begini. Saya gambar ya. Ini teman-teman. Bisa dilihat gambarnya? Boleh. Awalnya semangat. Okay. Habis itu turun, naik dikit, turun ke bumi. Kenapa? Karena goalnya besar. Ya, cara kerjanya sprint, lari. Teman-teman, sehari ketemu 3 orang sampai 4 orang itu adalah hal yang cukup melelahkan. Baru ketemu cerita, ketemu bikin planning lagi, ketemu lagi, itu sprint, lari lagi kan. Nah kalau kamu terus begini, terus lama-lama kamu pasti turun. Habis turun, nggak semangat,
turun ke bumi. Oke. Saran saya, semangat, gitu kan? Istirahat. Semangat lagi, istirahat lagi. Semangat lagi, istirahat lagi. Semangat lagi, istirahat lagi. Semangat lagi, istirahat lagi. Terus terbang. Bisa dipahami ya? Maksudnya apa Pak cerita ini Pak? Maksudnya gini lah teman. Kita ini harus mengatur waktu yang seimbang antara kerja, gitu kan? Antara kita ini istirahat, antara kita ini refreshing, gitu kan? Sama antara kita ini libur. Maksudnya gimana Pak? Kerja kita dari Senin sampai Minggu itu juga nggak baik teman-teman. Kalau kamu kerja begini ya mampus, sprint kamu. Habis itu kamu loyo, udah hilang semangatnya. Mending gini, Senin sampai Sabtu saya kerja, Minggu saya benar-benar off. Apain Pak off ini Pak? Ya lakukanlah yang kamu suka nih. Hiburan gitu. Kamu senang apa? Nonton? Ya, nonton seharian. Senang belanja? Ya, jalan di mall seharian. Anda mau ngapain? Anda senang berenang? Ya berenang lah. Santai, nikmati hidupmu. Nggak perlu mikirin kerjaan seharian. Gitu. Jadi kalau saya sebut yang paling gampang bahasanya gini. Kita ini perlu teman-teman yang namanya hari pengaturan diri. Pengaturan diri berbicara tentang kamu duduk, kamu mikirin apa yang mau kamu lakukan. Oh ya, besok Senin saya mau gini, mau gitu, mau gini, mau gitu. Kamu tulis teman-teman aktivitasmu ini. Seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Kalau Anda, saya kerja jam 11, jam 12, cetuk jam 1. Udah, saya harus istirahat. Biar apa? Biar aku seger lagi besok bangun pagi. Ajar lagi. Oke. Di hari Minggu saya nggak mau kerja, udah saya nikmati aja di kolam renang, saya lihat sunset, saya jalan, udah saya nggak mau mikir kerjaan. Besok Senin fresh lagi, ajar lagi sama saya. Itu teman-teman yang kadang-kadang tidak jelas di kehidupan teman-teman ini. Ngerti ya? Tiap hari prospek sampai Minggu, pulang malam, loh, mentalnya kuat. Kalau Anda ini benar-benar pekerja keras sejati, yang tadi 1% tadi ya capek bisa. Tapi bila Anda tidak, saran saya adalah Anda perlu hari pengaturan diri, teman-teman. Cari satu waktu off, duduk, santai, lupakan semuanya. Besok mulai hari baru, bikin planning, eksekusi seminggu. Oke, teman-teman.